Pada kali ini, saya akan mencoba untuk menggunakan rancangan acak lengkap menggunakan data dari pengaruh suhu menggunakan lambang S terhadap kadar selulosa dari limbah batang pisang. Suhu dilambangkan dengan S yang terdiri dari 6 taraf, yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 derajat Celcius. Untuk variabel tetapnya, saya menggunakan waktu proses selama 1 jam dengan jenis larutan NaOH sebesar 1%. Untuk perbandingan larutan dengan bahan yaitu 10:1. Kadar selulosa dengan perlakuan suhu 50 hingga 100 derajat Celcius menggunakan 2 pengulangan, yaitu yang pertama kita mencari jumlah dengan cara sama dengan sum, lalu kita pilih kedua ulangan ini, lalu kita klik enter. Untuk rata-rata kita menggunakan sama dengan average, lalu kita menggunakan dua ulangan ini lagi, kita klik enter. Setelah itu kita drag kedua sel ini, lalu kita ambil yang pojok kiri, pojok kanan bawah yang ada tanda plusnya itu, kita drag sampai sebanyak ini. Nah, setelah itu kita menuju ke total kuadrat. Kita isi menggunakan sama dengan sum, lalu kita pilih ulangan 1. Kita klik enter. Untuk rata-rata kita menggunakan sama dengan average. Kita drag ulangan 1, kita klik enter. Setelah itu kita drag kedua ini, lalu kita pilih ke samping. Ini untuk ulangan kedua pada total kuadrat, dan ini adalah rata-rata untuk ulangan kedua. Kenapa kita menggunakan ulangan? Karena ini menggunakan rancangan acak lengkap. Setelah itu kita pilih ini hingga pojok paling bawah. Lalu kita lanjutkan menggunakan data analisis, yaitu kita pilih tools data, kita klik data analisis, tunggu sebentar, lalu kita cari ANOVA single factor, kita klik OK, lalu kita ambil input range, yaitu perlakuan dan ulangan. Kita pilih rows dan kita klik labels in first column karena menggunakan kolom perlakuan. Setelah itu kita pilih output range. Kita memilih mana sel yang akan digunakan. Di sini sudah saya letakkan ANOVA single factor, lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul summary dan ANOVA. Untuk groups ini S50 dengan 2 ulangan, dan sum ini adalah penambahan, average ini adalah rata-rata, dan invariance adalah varian. Lalu untuk yang ANOVA itu adalah source of variance, SS, DF, MS, F, p-value, dan F critical. Untuk source of variance kita bisa ubah dengan sumber keragaman.
Untuk SS kita bisa ubah dengan JK, jumlah kuadrat. Untuk DF kita bisa ubah dengan DB, yaitu derajat bebas. MS kita ubah dengan KT. KT adalah kuadrat tengah. Untuk F kita bisa ubah dengan F hitung. Untuk P value adalah keputusan apakah perlakuan berpengaruh atau tidak. Untuk F crit adalah F critical, kita bisa tulis F tabel 5%. Untuk F hitung, jika kurang dari 5% maka perlakuan akan berpengaruh nyata terhadap variabel yang diamati. Di sini sudah ada between groups, yaitu perlakuan, dan within groups adalah galat, dan ini adalah total. Untuk perlakuan sebanyak 129,297 dan galat, maaf saya salah ketik. Untuk mengetahui dari mana data-data ini, kita tuliskan FK dengan rumus yang ada di samping, yaitu sama dengan E16 pangkat 2 dibagi count kita pilih C10 sampai D15, kita tutup kurung, kita klik enter. Ini sebagai faktor keragaman. Kita pilih JK sama dengan sum SQ, lalu kita pilih jumlah, lalu kurung tutup dibagi dengan count A. Kita pilih dua perlakuan, lalu kurung tutup dikurang C19 sama dengan perlakuan yang ada di atas. Untuk total kita pilih sama dengan sum SQ C10 D15 dikurang C19 sama dengan ANOVA yang ada di atas. Setelah itu kita pilih kolom galat dengan cara sama dengan JK total dikurang JK perlakuan. Nah, kita lihat sama dengan yang di atas. Setelah itu kita pilih DB, yaitu yang pertama sama dengan DB perlakuan count A, B10 B15 kurung tutup dikurang 1. Kita lihat 5 sama. Setelah itu kita pilih DB total kita pilih sama dengan count A,
C10D15, kita cari C10D15 dikurang 1 sama dengan yang di atas. Setelah itu kita lanjut ke dB galat sama dengan seperti yang tadi, 11 dikurang 5 sama. Setelah itu kita lanjut ke KT perlakuan, kita tulis sama dengan jika perlakuan dibagi dengan dB perlakuan. Lalu kita lanjut ke jika galat sama dengan KT galat sama dengan JK galat dibagi dB galat. JK galat dibagi JK galat dibagi dB galat. Setelah itu untuk F hitung KT perlakuan KT galat, F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Setelah itu kita lanjutkan dengan F tabel 5%, yaitu kita pilih sama dengan F inf, kita pilih 0,05, lalu pilih dB perlakuan galat dan dB perlakuan dan dB galat kurung tutup. Nah, muncul sesuai dengan atasnya ini. Setelah itu kita lanjut ke F tabel 1% sama dengan F tabel 5%, yaitu sama dengan F inf dipilih 0,01, lalu dB perlakuan untuk freedom 1-nya dan freedom 2-nya kita pilih dB galat tutup kurung. Nah, setelah itu kita lanjut ke signifikan. Apakah perlakuan ini berpengaruh tidak nyata atau berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata, yaitu dengan cara memasukkan rumus ini. Saya copy aja, kita lihat sama dengan logical testnya. F hitung H43 value nya adalah F tabel 5%, lalu F43 nya adalah F hitung kurang dari L43 adalah F tabel 1%, dan kita kasih bintang 1 untuk berpengaruh nyata dan bintang 2 untuk berpengaruh tidak nyata. Kita klik enter dan ternyata perlakuan ini merupakan perlakuan yang berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%. Setelah itu kita lanjutkan ke uji lanjut untuk mencari beda nyata terkecil atau LSD. Nah, yang pertama adalah BNT. Untuk BNT kita mencari Tinf, akan saya langsung tulis, saya copy dulu,
Lalu saya beri sama dengan T-inf, dan ini adalah probability, ini adalah perlakuan, dan D44 adalah DB, dan dikali SQRT dikali 2 dikali E44 adalah KT Galat, dan count dibagi count A, dan C9 dan D9 itu adalah perlakuan, dan bisa dibilang dua perlakuan. Kita klik enter. Nah, setelah itu jika ingin dikerjakan secara manual, kita bisa tuliskan seperti yang ada di samping ini, yaitu kita tuliskan sama dengan T-inf, probability-nya 0,05%, itu adalah 5%. Lalu kita tulis dibagi 2 dulu, lalu kita tulis 6 adalah DB Galat, ini DB Galat. Nah, setelah itu kita lanjut ke SQRT sama dengan SQRT dua dikali KT-G adalah KT Galat dibagi R adalah perlakuan. Kita klik enter. Setelah itu kita kalikan kedua ini kita kalikan apakah sama dengan BNT. Kalau sama, jika sama berarti sudah benar, sama dengan ini dikali dengan SQRT ini, kita enter. Nah, kedua angka ini sudah sama, berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan mencari selisih dari rata dua perlakuan yang tadi. Yang pertama, kita akan mengurutkan dari yang mulai terbesar hingga yang terkecil dengan ini sort by perlakuan, sort by rata. Lalu kita pilih large to smallest, kita klik OK. Setelah itu kita pilih sel di sini, kita tulis sama dengan, kita pilih 54,225 dan klik F4 agar lebih mudah untuk ke bawah. Setelah itu pilih yang ini dan kita klik enter. Apakah 1,44 ini sudah lebih besar dari 1,5? Jika belum, maka kita tulis dengan NS. Ini adalah kode NS. Setelah itu kita drag ke bawah. Apakah sudah lebih besar? Jika sudah lebih besar, maka ke bawahnya akan lebih besar lagi. Dan jika sudah lebih besar dari BNT, maka kita klik bintang. Notasinya adalah bintang karena sudah lebih besar dari BNT. Setelah itu ini untuk notasi A, kita pilih warna orange, warna hitam, ini warna orange. Setelah itu kita pilih di sini sama seperti tadi, sama dengan 52. Ini kita klik F4
dikurang di bawahnya. Kita klik enter. Apakah sudah lebih besar dari BNT? Jika belum, maka notasinya adalah NS. Lalu kita drag ke bawah. Apakah sudah lebih besar? Jika sudah, maka ke bawahnya juga sudah lebih besar. Kita pilih bintang. Kita drag karena sudah lebih besar dari BNT. Ini notasinya adalah B. Setelah itu kita pilih lagi sama dengan pilih yang ini, F4 dikurang sama 50. Klik enter. Apakah sudah lebih besar? Jika belum, maka kita pilih notasi NS dan di atasnya adalah C. Kita pilih ke bawah. Apakah di bawahnya sudah lebih besar? Jika sudah, maka kita pilih bintang dan bintang. Untuk ini kita pilih warna orange lagi. Setelah itu kita cari lagi yang ini sama dengan 50 F4 dikurang 46. Apakah sudah lebih besar? Jika sudah lebih besar, maka notasinya adalah bintang dan bintang. Sebenarnya kalau di sini sudah lebih besar, sudah tidak ada NS-nya, maka kesininya pun juga tidak ada NS-nya. Kita pilih D ini, lalu kita beri warna agar mudah untuk membedakan. Setelah itu kita fullin aja ya, sama dengan 46 dikurang, kita kasih F4 dulu, dikurang ini. Nah, 1,9 kan sudah lebih besar dari BNT-nya, maka kita tuliskan E-nya, dan ini adalah bintang karena sudah lebih besar dari BNT. Untuk notasi kita bisa tuliskan seperti ini. Ini kan lurus dengan ini. Nah, ini kita klik A. Untuk NS sama dengan notasi atasnya. NS berarti A plus B, berarti A, B. Untuk ini kita tulis B, C. Setelah itu untuk ini kita tulis C, D. Setelah itu untuk ini kita tulis E. Kita lanjut ke uji lanjut BNT pada rerata plus BNT, yaitu dengan cara rerata ditambah BNT. Untuk rerata kita dapat klik sel yang akan digunakan, setelah itu kita tambah dengan BNT yang ada di atas. Setelah itu kita klik F4 agar lebih memudahkan. Nah, kita dapat bandingkan 46 apakah lebih besar daripada 44. Jika iya, maka kita klik notasi A, kita tulis notasi A. Apakah 46,5 lebih besar daripada 46,9? Jika tidak, maka kita tuliskan B. Setelah itu kita tarik lagi. Apakah 48 lebih besar daripada 50? Jika tidak, maka kita tuliskan B. Setelah itu kita dapat tarik lagi. Apakah 52 lebih besar daripada 51? Jawabannya iya. Maka kita tuliskan C di notasi setelahnya. Oh, maaf, B maksud saya.
Setelah itu apakah 52,1 lebih besar daripada 52,7? Jawabannya tidak, maka kita drag ke bawah lagi. Apakah 53 lebih besar daripada 52? Jawabannya ya, maka kita pilih C. Setelah itu apakah 53 lebih besar daripada 54? Jawabannya tidak. Kita drag lagi ke bawah. Setelah itu apakah 54,3 lebih besar daripada 54,2? Jawabannya adalah iya. Maka kita drag lagi, apakah 55 lebih besar pada 54? Jawabannya tidak, maka kita tuliskan D. Kita rapikan, kita tuliskan notasi. Setelah itu kita lanjut ke BNJ, beda nyata jujur. Uji beda nyata jujur. Saya sudah tuliskan rumus, dan untuk Q alpha dapat dituliskan dengan 5,03. Setelah itu kita lanjut di bawahnya dengan dituliskan rumus sama dengan SQRT E44 yang merupakan galat dan count A yang merupakan 2 ulangan. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita pilih yang BNJ. Kita dapat kalikan kedua data yang ada di atas. Dan mendapatkan hasil 1,913. Kita lanjutkan dengan mendrag perlakuan dan rata, lalu kita sort dan kita pilih rata, kita pilih besar ke kecil, kita klik OK. Setelah itu kita dapat tuliskan rumus dengan cara sama dengan kita klik 54 dikurang 52 atau sel yang ada di bawahnya. Sebelum itu kita pilih F4 agar lebih mudah, dan kita mendapatkan hasil 1,44. Apakah dia lebih besar pada 1,9? Jika tidak, maka kita tulis NS. Setelah itu kita tarik ke bawah, apakah dia lebih besar daripada 1,9? Jawabannya tidak, maka kita klik bintang agar berbeda dengan yang NS. Kita drag sampai bawah karena itu akan lebih besar daripada 1,9. Setelah itu kita lanjut seperti yang tadi. Apakah 1,2 lebih besar daripada 1,9? Jika tidak, maka dituliskan dengan NS. Dan sudah merupakan notasi B. Setelah itu kita klik bintang karena dia sudah lebih besar daripada 1,9. Setelah itu kita lanjut sama dengan 51 di F4 lalu dikurang 50,56. Kita enter. Apakah dia lebih besar? Jika tidak, maka kita tulis NS. Dan sudah pada notasi ke C. Notasi yang C. Jika lebih besar daripada BNJ, maka dapat dinotasikan dengan bintang.
Apakah 3,6 lebih besar daripada 1,9? Jawabannya adalah ya. Jadi kita tuliskan bintang untuk kedua sel tersebut, dan setelahnya pasti akan bintang karena pada notasi yang D sudah terlihat bahwa 3,64 lebih besar daripada 1,9, dan setelahnya pasti akan selalu lebih besar. Lalu kita urutkan. Sebelum itu kita blok menggunakan warna kuning agar lebih memudahkan kita untuk membedakan notasi. Nah, yang pertama kita tuliskan A, yang kedua kita tuliskan AB karena sangat mirip, sejajar. Setelah itu selesai. Setelah itu kita dapat melanjutkan ke Duncan. Untuk Duncan ini sudah saya tuliskan rumusnya. E4 adalah katagalat, dan untuk C9 dan D9 merupakan dua pengulangan. Kita klik enter. Lalu untuk tabel yang ini merupakan tabel perlakuan yang ditulis dari angka 2 sampai angka 6 sesuai dengan tabel yang ada pada Duncan. Untuk yang ini merupakan dB, 0,05 itu adalah persen, dan 6 merupakan dB galat, dan 0 juga merupakan taraf. Setelah itu kita dapat mengisi sesuai dengan tabel yang ada pada tabel Duncan, yaitu kita dapat tuliskan 3,46, lalu 3,586, lalu 3,649, setelah itu 3,68, setelah itu 3,964. Setelah mendapatkan ini, kita dapat mengalihkan dengan SY yang sudah tadi dapatkan nilainya, yaitu dengan sama dengan ini dikalikan dengan SY kita pakai nanti lagi, kita gunakan F4 dan sama dengan 3 dikali SY F4 enter. Setelah itu kita drag sampai bawah. Setelah itu kita kecilkan saja. Setelah itu kita dapat membandingkannya dengan tabel Duncan, yaitu dengan cara sama dengan seperti yang tadi, ini dikurang bawahnya, kita klik enter. Apakah lebih besar dari 1,32?
Lalu kita pilih NS, lalu kita bandingkan dengan bawahnya apakah lebih besar. Iya. Lalu kita bandingkan lagi apakah lebih besar. Tidak, maka kita beri bintang. Setelah itu kita bisa memberi bintang. Oh maaf, ini adalah bintang karena tidak lebih besar dari tabel yang ini. Setelah itu kita bandingkan lagi, rata-ratanya sama dengan ini dikurang dengan yang ini. Kita klik enter. Apakah lebih besar dengan nomor 1? Tidak, maka kita tulis NS. Setelah itu apakah lebih besar dari yang nomor 2? Tidak, maka kita klik NS. Setelah itu kita pilih lagi apakah dia lebih besar dari yang nomor 3? Tidak. Kita pilih, kita beri bintang. Yang di bawah juga bintang karena tidak lebih besar, karena ini lebih besar dari yang di bawah. Setelah itu kita pilih lagi sama dengan ini dikurang dengan bawahnya. Apakah dia lebih besar? Tidak. Kita pilih NS. Lalu apakah dia lebih besar? Ya, berarti kita pilih bintang. Kita pilih lagi apakah 197 lebih dari 1,39? Iya, berarti bintang juga. Setelah itu kita bisa di sini sama dengan 50 dikurang 46. Apakah ini lebih besar? Ya, berarti bintang. Setelah itu coba kita lihat bawah lagi. Apakah dia lebih besar dari 1,36? Ya, berarti bintang. Setelah itu sama dengan 46 dikurang 44. Maaf, 44. Kita klik apakah 1,97 lebih besar daripada 1,32? Ya, berarti kita tulis batasi dengan bintang. Ini merupakan A, B, C, D, E. Nah, kita dapat blok ini menggunakan kuning, dan kuning. Setelah itu kita tuliskan notasi A, B. Kita luruskan A, B, C. Lalu kita luruskan lagi A, B, C, D. Lalu kita luruskan E. Setelah itu kita lanjut dengan suhu berpengaruh dengan kadar selulosa yang terdapat pada limbah batang pisang. Jawabannya iya, karena di sini terlihat bahwa sangat signifikan atau berpengaruh sangat nyata. Suhu merupakan suatu perlakuan yang sangat berpengaruh nyata terhadap selulosa dari limbah batang pisang. Dan ini merupakan perlakuan lanjut. Untuk menjadi kesimpulan, kita dapat simpulkan
bahwa A sama dengan suhu di 100 sama dengan suhu di 90. Kita lihat di Duncan, A merupakan notasi yang sama dengan 90, 80, 70, dan 60, namun berbeda dengan E, sehingga suhu di 100 berbeda jauh terhadap suhu di 50. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.